Sabi Seputar berita internet bersama gue Kilen dan Rian di sini. Yeay. Hari ini kita berdua ya. Iya, karena biasa sendiri tuh gue suka kikuk. Suka Sumpah. kikuk. Tanya Bapak Rapip yang megang green screen di belakang sini. Saya kalau ngulang tuh sampai 3-4 kali tuh ya. Oh gitu. Ini gak apa-apa, hari ini kita bakal berdua karena mau bahas sesuatu yang seru tapi sedikit menyeramkan. Kayaknya minggu ini bahas yang creepy gitu. Creepy, agak thriller dikit, a little bit horror lah ya. Ini sebenarnya buat hidup gue ini horror sih. Waduh, Pernah denger nama Twitter killer gak? Twitternya sering dengar. Killernya jarang. Emang ada apa Twitter sama killer? Nah, jadi ini sebenarnya udah agak lama sih. Tahun 2017 ada pria umur 30 tahun di Jepang yang divonis hukum mati karena ditemukan 9 jasad manusia di apartemennya. Oke, pertanyaan pertama. Dia dari Jepang? Iya. Wibu bukan? Nah, gue gak tahu. Oke, lanjut. Gue gak tahu ya, takut salah nih. Ini langsung salfok ya. Iya, langsung salfok gitu kan kayak Jepang. Oke. Bisa jadi. Tapi sebenarnya kenapa dijuluki Twitter killer? Karena dia ini kayak ngundang si korban-korban itu lewat Twitter. Oke. Serem gak sih? Nggak, maksudnya ngundang tuh dia kenalan biasa, kayak ada cowok mau kenalan sama cewek atau gimana nih? Nah, ini menariknya, jadi si namanya itu Takahiro Shirashi. Dia ini jadi kayak nyari orang-orang yang lagi suicidal, yang lagi pengen menyerah dalam hidupnya, yang seakan-akan mereka tuh membunuh diri. Kan kadang tuh ada orang yang curhat-curhat yang kayak I wanna end my life atau apa. Nah, dia tuh bilang lah, ayo sini gue bantu buat mengakhiri hidupnya dia berbarengan sama si Shirashi ini. Tapi taunya ujung-ujungnya dia tuh nggak ikut meninggal, dia tuh nggak ikut bunuh diri, dia cuma membunuh mereka semua, dimutilasi, terus tulang belulangnya itu ditaruh di kayak apa sih, kayak tempat pendingin di apartemennya. Serem banget sih. Dan itu tuh yang di korban-korbannya tuh ada umur-umur anak muda dan juga ada yang agak berumur sih. 9 orang. Emang yang gue tahu sih di Jepang tuh tingkat bunuh dirinya tinggi. Ya nggak sih, kayak misalkan di kantor nih, di kantor stres diomelin bos, pulang gantung diri. Nah, itu kan serem ya. Kan kalau Indonesia kan beda ya. Iya, mudah-mudahan ya. Cuma kan maksudnya mungkin aja dia share di Twitternya bukan berarti dia bener-bener membunuh diri nggak sih? Kayak cuman perasaan ya kayak sakit hati aja gitu kan. Mungkin nah ini jadi ibaratnya apa ya? Oh, jadi bisa nih jadi korban gue nih masih Bang Taka ini. Iya, Bang Taka. Bener sih, Takahiro namanya kan. Iya. Nah, yang si korbannya itu tau gak umur berapa? Paling muda itu umur 15 tahun. Ya, coba deh. Masih muda. Coba menurut Kilan, menurut lo, umur 15 tahun, apa yang jadi masalah dia sampai pengen bunuh diri gitu? Sebenarnya kalau itu kan kita psychologically speaking, sebenarnya kan semua orang kan nggak terbatas umur gitu ya. Nggak bisa, gue sama Kilan nggak bisa. Jangan. Enggak, tapi sebenarnya yang paling tua 26 tahun sih, nggak berumur-berumur banget sih, masih tapi muda. Gue masih kepikiran yang 15 tahun itu. Ya. Bisa jadi dia stres kuliah atau broken home atau apa gitu kan. Apa bisa jadi di sekolah dibully? Bisa jadi, ya kan? Bener. Okay. Tapi pengen gue bahas ini si Shirashi ini, karena sebenarnya dia itu mengakui kesalahannya. Makanya akhirnya ya udah psycho parah sih. Dan dia ini orang-orang yang menghilang kan, akhirnya kan si orang-orang ini kan diajak lah ke apartemennya dia terus menghilang gitu aja kan. Sampai akhirnya tuh bisa terungkap gara-gara ada saat polisi lagi nyari wanita berumur 23 tahun yang salah satu korban. Taunya pas dia lagi nyari ini ya ketemulah di apartemennya si Shirashi ini dan ditemukan 8 jasad lainnya. Ini lagi lu kebayang gak sih, maksudnya kan dia naro jasad-jasad itu di apartemen, emang kayak nggak ada tanda dari bau deh, minimal tuh bau deh. Makanya kan itu kan dimutilasi ya, terus taruh di pendingin gitu. Pendingin lagi. Jadi kayak gila, parah banget sih. Kayak nyimpen stok daging gitu. Oke. Nah, dia tuh divonis hukum mati. Dan dia itu bilang kenapa? Nah, katanya itu dari 9 korban ini tuh yang setuju untuk dibunuh, gak ada dari korban ini sebenarnya setuju untuk dibunuh. Jadi kayak misalkan abis ketemu nih, kan niatnya diajak bunuh diri bareng-bareng gitu kan. Wah, banget. Nah, akhirnya ya mungkin ada, nggak tahu lah. Tapi intinya dari mereka itu terbukti nggak ada yang bener-bener konsen atau bener-bener oke deh nggak apa-apa lo bunuh gue gitu. Akhirnya makanya si ini tuh di vonis hukum mati Shirashi ini, dan dia juga mengakui kalau dia tuh kayak apa ya namanya, bukan khilaf ya kalau kayak bahasa luarnya apa ya, kayak nafsu gitu loh, kayak ya dia ego dia sendiri tuh. Sampai media Jepang menyebutnya rumah horor.
Wow, ya pasti Karena sih gimana. penyelidik menemukan 9 kepala Ih, bersama dengan sejumlah besar tulang lengan dan kaki yang disimpan di kotak pendingin dari kotak peralatan. di rumah gua ya, kulkas tuh isinya nugget, sosis, Bergiling sayuran. Ini tulang manusia. orang. Nah, menurut gue tuh dia psikopat gitu. Pasti sih. Iya. Pasti ada apa ya? Kayak dorongan dari dalam dirinya nih yang nggak tahu sampai jadi korban 9 Iya kan? orang loh. Soalnya kalau psikopat itu kan artinya tuh kayak nggak punya empati, ya nggak Betul. sih? Terus dia dingin, Hmm. senang banget orang menderita. Coba kita lihat taruh di sini ada arti psikopat apa, Cila. Tolong editor. Ini tuh serem banget sih sebenarnya, karena mungkin aja kan ketika si korban-korban ini diajak dia ngerasa, oh dia merasakan apa yang gue rasakan nih. Betul, dia jadi kenapa si korban ini juga mau karena dia gue ada temennya gitu kan, ayo deh let's go kita bunuh dia gitu. Tapi aneh juga sih, kita bunuh diri bareng-bareng itu adalah kalimat yang aneh. Iya. Iya sih, Tapi kan kalau orang yang stres mungkin kayak ngerasa Iya. itu kayak apa ya? jadi kayak ada teman gitu ya. Jadi teman, Malah jadi nggak malah takut. jadi semangat. Jadi semangat. Buat Tapi malah bener jadi sih, semangat. 15 tahun tuh gila sih. 15 tahun loh. Gila. Dan ini tuh 15 sampai 26 ya. Jadi usia-usia produktif nggak sih? Iya benar juga ya. Usia-usia yang sebenarnya kalau Kayak yang mereka, lagi sekolah, baru-baru kerja, bahkan kuliah, ya kan? kalau mereka nggak punya stres gitu, mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang lebih di kehidupan mereka, Betul. lebih inovasi. Betul. Serem banget ya. Gila sih. Menurut Rian nih, Hmm. gimana sih caranya kita tuh bisa menghindari perasaan-perasaan stres, depresi? Ini mungkin buat teman-teman yang dengar ya, biar ini nggak ke-trigger buat kalian. Betul. Mungkin kalau dari gue pribadi, kunci utama adalah punya temen sih. Soalnya Tapi temen yang bener, jangan Shiraishi bener, juga jangan temen-temen. seperti Bang Taka ini. Iya. Gimana ya? Soalnya gue bisa meyakini nih 9 orang ini kemungkinan entah dia punya teman tapi nggak support atau nggak punya temen sih. Iya. Jadi kenapa dia bisa sampai mau bunuh diri? Ya itu dia kayak nggak dapet masukan gitu loh dari temennya. Iya. Kan minimal deh lu pasti pernah cerita ke temen lu. Hmm. Mungkin temannya ini responnya nggak sesuai nih. Dia jadi Hmm. kok ini sih responnya gue udah mending bunuh diri aja. Serem banget ya. Kasian gak sih? Tapi menurut gue sih kayak teman-teman kalau misalnya udah mulai punya perasaan yang stres dan suicidal, langsung aja ke dokter dan atau nggak ke orang-orang yang bisa ngebantu kalian, Betul. psikolog atau psikiater. Kalau mau ada info untuk panggilan darurat, pemerintah kita juga punya ya, ntar ada di sini. Jadi don't worry. Tapi kalau misalnya dari kalian yang ngerasa kalian strong enough buat ngedengerin cerita si Twitter Killer, boleh banget didengerin Let's di podcastnya Lewat Tengah Malam, X Malam-Malam Stories. Ya ini dari lagi collab Podcast. ya, lagi collab. Mereka lagi collab dua Hmm. kreator, Yap. yaitu Ya. Tengah Malam sama Malam-Malam Stories. Betul, di episode 194. Langsung aja nanti linknya ada di description box atau ada di sini nih. Jadi buat kalian yang mau dengerin langsung aja dengerin. Tadi cuman sedikit apa ya, Ya, cuplikan yang cuplikan kita dan kasih tahu. Respon dari kita lah. Betul. masing-masing. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa kalian tuh tertrigger dengan cerita-cerita seperti ini, mending nggak usah. Nanti nantikan lagi seputar berita internet selanjutnya. Mungkin beritanya akan lebih seru lagi. Yap. Di komen ya kalian mau bahas tentang apa. Gue Kilan. Dan gue Rian, pamit sampai ketemu di Sabi berikutnya. Bye-bye.